Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi interaksi manusia dan komputer. Nanti rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa mengirimkan via komentar ataupun juga menghubungi saya via Instagram Akademi Belajar, Twitter Akademi Belajar, ataupun Facebook Akademi Belajar. Oke, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai piranti interaktif. Apa itu piranti interaktif? Piranti interaktif adalah peralatan dalam sistem komputer yang berguna untuk melakukan interaksi dengan komputer bagi user tentunya, di mana alat-alatnya ada yang berupa input device ataupun output device. Nah, yang perlu diperhatikan dalam piranti input adalah karena piranti input ini berhubungan dengan proses perekaman dan memasukkan data ke dalam sistem komputer ataupun juga memberikan perintah ke komputer, maka agar efektif pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Nah, inilah fungsi dari piranti input, di mana bisa mengendalikan kejadian dalam sistem serta memberikan atau memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan ataupun hubungan ataupun interaksi dengan komputer. Nah, piranti input yang perlu diperhatikan lagi adalah pada saat pemilihan piranti input tentunya harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem, sehingga tentunya diharapkan piranti input yang digunakan bukanlah menghambat user dalam berinteraksi dengan komputer. Lalu secara umum piranti input yang paling tepat tentunya akan memenuhi beberapa faktor berikut. Yang pertama, psikolog pengguna, di mana piranti input tentunya bisa menyesuaikan, tidak hanya saya ambil contoh misalkan seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. Nah, maka dibuatlah piranti input berupa keyboard di mana ada huruf-huruf yang timbul sehingga orang-orang yang memiliki keterbatasan tersebut bisa mudah menggunakan keyboard dan tidak kesulitan tentunya. Lalu usia pengguna tidak dibatasi, familiar dan pengalaman. Lalu misalkan lagi contoh, kita ambil contoh adalah seorang desainer atau seorang yang suka menggambar, maka dibutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu, artinya tidak patah-patah misalkan ya. Lalu juga untuk memilih suatu daftar pilihan biasanya dibutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskret. Apa itu diskret? Yaitu gerakan di mana ada nilai awal, titik awal, dan titik akhir. Nah, biasanya misalkan saya ambil contoh daftar pilihan seperti menu gitu ya, menu berupa tanggal atau berupa angka 1 sampai 10, maka tentunya piranti input itu dapat melakukan gerakan secara diskret di mana titik awalnya misalkan 1, maka ketika dia sudah membaca 1 sampai 10, dia juga bisa kembali lagi ke posisi awal yaitu 1 ya. Atau di sini ada juga contoh misalkan masukan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tapi piranti input suara ini tentunya nggak cocok jika kondisi berderau atau misalkan ada suara-suara mengganggu dan sebagainya. Kita masuk ke piranti masukan keyboard. Papan ketik atau keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tombol fungsi, function key. Yang kedua tombol alphanumerik key, tombol control key, dan tombol numerik key. Kita akan bahas satu persatu. Misalkan di sini ada tombol QWERTY, ada keyboard QWERTY. Ini mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan bentuk papan keyboard seperti ini. Ada di laptop, ada di smartphone rekan-rekan juga. Nah, keyboard QWERTY umumnya adalah susunan huruf pada tombol
kiri atasnya bertuliskan QWERTY urutannya, dan rancangan keyboard ini pertama kali digunakan di Amerika pada tahun 1874. Lalu fungsi dari keyboard QWERTY ini susunannya untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak disengaja pada mesin ketik manual awalnya. Ya. Keyboard QWERTY ini juga diciptakan oleh Christopher Lampsall sekitar tahun 1870-an. Berikutnya adalah Dvorak Layout. Diciptakan oleh August Dvorak dan William Dilley pada tahun 1936. Dirancang sebenarnya untuk mengurangi jarak pergerakan jari, lalu juga untuk mempercepat ketikan. Sayangnya Dvorak Layout tidak terlalu diterima karena banyak user yang masih enggan untuk beralih dari QWERTY. Ya. Lalu berikutnya tata letak alfabetik. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini tombol keyboardnya tersusun secara urut berdasarkan urutan alfabet. Untuk yang bukan tukang ketik sebenarnya tombol alfabetik ini cukup membantu, karena ya mungkin kalau kita orang awam yang baru pertama menggunakan komputer juga cukup kesulitan mencari huruf-hurufnya. Tapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak ini justru memperlambat pengetikan. Lalu ada lagi Clock&Dock. Awalnya Clock&Dock ini tercipta karena operator atau user mengeluh beban otot terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan yang berlebih, sehingga perlu sebuah tata letak yang bisa mengurangi beban otot yang berlebih tersebut. Nah, ada dua tipe dari Clock&Dock sendiri. Yang pertama adalah sistem Palm Type, yaitu sistem yang dapat merekam lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini umumnya digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di gedung pengadilan, tapi jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran, karena biasanya di gedung pengadilan cukup banyak kalimat yang harus dicatat dan sebagainya. Maka sistem Palm Type ini sangat berguna sekali. Lalu yang kedua adalah sistem Stenotype, yaitu kalau rekan-rekan tahu, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Nah, biasanya digunakan oleh para wartawan dalam mewawancara seseorang. Jadi biasanya menyingkat-nyingkat kalimat karena tentunya dibutuhkan pengetikan yang sangat cepat. Lalu berikutnya adalah papan tombol numerik. Nah, ini mungkin rekan-rekan familiar melihatnya ada di keyboard komputer rekan-rekan semua, ya, atau di smartphone rekan-rekan semua. Ini adalah tombol numerik untuk perhitungan, menginput angka dan sebagainya. Berikutnya adalah piranti penunjuk dan pengambil. Perbandingan dalam piranti penunjuk dan pengambil yaitu kontrol atau tampilan sama dengan gerakan tangan atau respon berbanding dengan gerakan kursor, ya. Nah, piranti interaktif ini yaitu menempatkan kursor pada sebuah tampilan untuk mengambil suatu informasi atau item tertentu yang nantinya akan dipindahkan ke tempat lain. Nah, ada beberapa piranti penunjuk dan pengambil. Yang pertama adalah mouse. Mouse sendiri ada dua jenis yang mungkin rekan-rekan cukup familiar. Yang pertama adalah mekanis dan yang kedua adalah mouse optik. Yang mekanis adalah perbedaannya adalah masih menggunakan bola, jadi sensornya berdasarkan bola, sementara mouse optik berdasarkan LED dan inframerah. Kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan mouse optik, tapi kalau mouse yang mekanis seperti ini. Mungkin sekarang udah jarang ada ya penggunaan mouse mekanis seperti ini. Lalu berikutnya adalah joystick. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas, kanan pada tuas. Biasanya ini sering dijumpai di permainan ya. Biasanya digunakan untuk games dan sebagainya.
Lalu trackball, prinsip kerjanya sama dengan mouse tapi beda dalam penggunaannya. Biasanya trackball ini ada di keyboard juga berbentuk seperti bola seperti ini. Lalu berikutnya ada pointing stick, hampir sama juga penggunaannya dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Biasanya ini kalau rekan-rekan mungkin pernah atau ya kalau sekarang mungkin sudah jarang ada ya. Dan kalau dulu di laptop yang zaman dulu ini masih ada sebenarnya. Lalu berikutnya touchpad. Nah, ini adalah yang ada di laptop rekan-rekan semua. Rekan pasti akan melihat bentuk seperti ini. Ini touchpad sebagai pengganti mouse. Lalu berikutnya touchscreen. Nah, ini umumnya ada di smartphone ataupun di tablet PC ya, teknologi layar sentuh. Lalu berikutnya digitizing tablet atau grafik tablet. Nah, ini umumnya digunakan oleh para animator ataupun para desain dalam mendesain ya. Berikutnya adalah like pen. Selanjutnya pengambilan gambar terformat. Nah, pengambilan gambar terformat ini umumnya sudah ditentukan formatnya, cetranya, ya, format yang akan diambil, dan ada beberapa piranti. Yang pertama adalah barcode reader. Ini sering rekan-rekan jumpai di swalayan, ya, di meja kasir, untuk membaca pola garis-garis hitam putih. Lalu berikutnya Magnetic Ink Character Recognition (MICR), yaitu untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Lalu ada juga Optical Mark Recognition (OMR). Nah, ini biasanya rekan-rekan pasti pernah yang namanya menggunakan LJK, lembar jawaban komputer, di mana menghitamkan jawaban di lembar jawaban dengan pensil 2B. Nah, karena memang sifat dari OMR ini adalah mengenali berdasarkan ketebalan tulisan. Lalu berikutnya adalah Optical Character Recognition, piranti yang dapat membaca teks dengan mengonversikannya ke dalam kode digital. Dapat mengubah teks menjadi suara, merekam naskah. Lalu ada lagi kode QR atau QR code. Nah, ini sebenarnya adalah evolusi dari kode batang atau barcode, di mana caranya scan-nya adalah menggunakan koneksi internet dan hanya membutuhkan kamera dari smartphone rekan-rekan semua. Lalu berikutnya ada pengambil gambar pakai format. Tidak ada formatnya, tapi piranti ini bisa mengambil gambar tersebut. Yang pertama adalah image scanner atau alat scanner yang dapat mengambil gambar, foto, juga tulisan tangan, hasilnya diubah menjadi isyarat digital. Lalu ada juga kamera digital mengubah citra optik sebuah replika film. Lalu ada juga pembaca retina mata. Ini biasanya di beberapa perkantoran sudah ada yang menggunakan ini sebagai absensi karyawan yang membaca berdasarkan retina mata atau hak akses untuk masuk ke dalam ruangan. Lalu ada juga gerakan. Nah, ini biasanya digunakan oleh virtual reality. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama headset, yaitu dipasang di kepala untuk menangkap dan merekam gerakan kepala. Lalu juga ada glove, piranti berbentuk sarung tangan yang dimana untuk merekam jenis angkatan gerakan jari dan tangan pemakai. Nah, sebenarnya kalau gerakan ini juga di beberapa permainan games, beberapa developer memasang kabel-kabel atau boleh dibilang semacam alat untuk membaca gerakan seseorang yang nantinya akan dirubah ke dalam bentuk permainan. Lalu ada juga berikutnya adalah yang terakhir berkenaan dengan layar tampilan.
Ada pengingat digital, frame buffer, citra yang ditampilkan layar disimpan sebagai matriks, nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang ditampilkan. Lalu ada lagi pengendali tampilan, display controller, berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Saya ambil contoh di sini adalah gambar monitor. Ini monitor zaman dulu, masih berbentuk tabung ya, atau teratub CRT. Pada pengingat digital, frame buffer, citra grafis ditampilkan sebagai pola bit, lalu mengolah pola bit menjadi pixel. Untuk gambar hitam putih, hitam ditandai dengan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0. Pengolah tampilan, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Ada beberapa tampilan yang banyak digunakan oleh komputer-komputer pribadi, kurang lebih seperti ini. Yang umumnya banyak digunakan biasanya adalah multicolor graphics array, VGA juga termasuk, ya, ultra extended graphics array. Kita akan masuk ke tipe layar tampilan. Layar tampilan bisa dikelompokkan ke dalam 5 tipe. Yang pertama adalah direct drive monochrome monitor. Biasanya menggunakan adapter jenis MDA atau EGA, itu MDA, monochrome display, dan enhanced graphic adapter. Layar tampilan jenis ini menyajikan warna latar depan dan warna latar belakang. Lalu ada lagi composite monochrome monitor. Tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Tipe layar ini hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama dengan adapter jenis CGA. Lalu berikutnya composite color monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Meskipun bisa menampilkan teks dan grafik berwarna, sayangnya composite color monitor ini mempunyai resolusi yang jelek sehingga gambar yang dihasilkan kurang bagus. Lalu ada red, green, blue monitor. Nah, ini yang paling umum ya. Sekarang dikenal dengan sebutan RGB monitor. Ya, dan lebih baik dibandingkan composite color monitor karena dia memproses warna merah, hijau, dan biru secara terpisah sehingga menghasilkan teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih halus. Terakhir adalah variabel frekuensi, yaitu adapter tampilan yang berbeda seringkali menampilkan syarat yang berbeda pula. Nah, layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda sehingga apabila adalah teknologi adapter tampilan lebih baru, kita tidak perlu layar tampilan yang baru. Oke, itu dia penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk rekan-rekan semua. Semangat untuk mempelajarinya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan mengirimkan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.